Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas lagi motor baru ya. Entah ya, penulis sekarang sama sekali nggak tertarik dengan motor baru. Kecuali kalau motor barunya itu ada fiturnya. Kecuali kalau motor barunya itu ada perubahan ekstrim gitu. Tapi kalau motor barunya cuma berubah bentuk, penulis kok ya nggak tertarik ya. Nggak tertariknya ini sama dengan kehilangan minat terhadap MotoGP. Jadi sekarang ada berita MotoGP mau apapun wes karepmu, pembohong semua, akal-akalan tok di sini, banyak kecurangan dan seterusnya, banyak permainan ya, gak seneng wes. Model-model baru itu kok ya anehnya banyak yang makin hancur. Atau kalau misalnya makin baik cuma satu sisi toh. Kita nggak ngomong soal fitur ya. Kalau fitur jelas jadi daya tarik. Kita ngomong soal tampilan pure, tampilan murni, tampilan. Repotnya sih karena ya model motor di Indonesia itu sedikit. Maksudnya mereknya, brandnya itu sedikit. Yang motor matic malah makin sedikit lagi. Yang bisa dibilang banyak di jalanan ya Honda, Yamaha, Suzuki cuma sedikit. Suzuki ini ya jadi contoh ya, sudah lama nggak facelift, tapi ya rasanya masih tetap ada aja sih yang beli ya, karena ya motor Suzuki sudah diakui minim masalah yang terjadi ya biasanya karena sekarang oli Suzuki pun kualitasnya sudah buruk. Jadi sayangnya untuk soal oli Suzuki sudah menganut yang aliran buruk. Dan ini termasuk juga oli suspensi, juga suspensi belakang ya. Sayangnya sudah ikut aliran buruk. Karena ya Suzuki bisa dibilang mandek ya, revisi modelnya. Mungkin yang terbaru cuma Brookman India. Tapi ya Brookman India apa bisa dibilang motor yang layak disebut ya. Maaf penulis nggak begitu suka, walau mungkin secara secara model ada yang menerima, secara pemakaian ada yang menerima, tapi kok ya itu jelas bukan motor yang didesain untuk Indonesia. Jadi desainnya itu adalah desain untuk jalan mulus itu. Di India saya pakai jalan mulus, kalau di Indonesia nggak banyak. Masa ya roda 10 inci ya, 10 inci nggak ditebel no kadek. Suzuki juga bisa jadi contoh pabrikan yang merasa terlalu bener, yang saking sombong mematikan model-model yang populer, mendatangkan model-model yang jelas nggak cocok untuk Indonesia. Kalau mau datangkan motor model klasik, kenapa nggak Suzuki Saluto gitu ya? Itu jelas padahal model yang terbukti dicari, karena begitu Yamaha jenenge sing model klasik Fazio, satunya lagi mbuh pokoknya si jini maneh lah yo, kembarane lali kok encak. Yang dari Honda juga Scoopy itu populer, entah kenapa kok nggak didatangkan, padahal itu buat mirip Vespa ya. Jelas juga dari Honda Stylo, model Vespa itu sangat disukai di Indonesia. Mungkin Suzuki berpikir model klasik nggak disukai, tapi ya itu bermula dari selera Suzuki untuk model klasiknya yang pernah beredar. Suzuki apa sih, Suzuki yang kayak Scoopy loh. Itu kan jelek itu, kenapa kok itu jadi andalan ya? Rasanya orang Jepang itu seleranya beda jauh lah dari orang Indonesia. Kalau Suzuki itu sepertinya memaksakan
model motor gedenya untuk diturunkan ke motor kecilnya. Penulis nggak ngomong Satria 150 versus Satria J115 ya, motor bebek 115 cc yang modelnya dibuat kayak Satria. Bukan itu, tapi antara mogenya ya, Hayabusa. Kenapa kok model Hayabusa itu dipaksakan untuk dipasang di model-model kecilnya? Dan proporsinya juga nggak dirubah. Jadinya ya ketika model moge dengan bodi besar dipasangkan ke motor kecil, jadinya gak proporsional, welek gak karu-karuan elek. Ya sama kayak Brookman itu udah, model motor gede dipaksakan di motor kecil, yo amit-amit. Jadi bukan karena Suzuki gak kayak sound design sepertinya, tapi karena males desain, mungkin juga karena dipaksa atasannya. Dari atasan, wah ini model kecil harus menggunakan unsur-unsur model besar. Jadi ini tampilan yang model kecil hancur semua. Karena kalau yang model-model yang apa ya, model pernah populer dari Suzuki misalnya, Suzuki Shogun 110 FD, sing bukan kebo ya, yang setelahnya kebo, yang sebelumnya Titan, yang sebelumnya 125, itu kan model sangat populer sekali ya. Kan itu keren itu, sampai sekarang pun ketemu di jalan masih kelihatan keren. Suzuki Smash pun ya termasuk keren modelnya. Tapi ketika untuk pesan sponsor sama atasan disuruh niru model besarnya, hancur tampilannya motor Suzuki gitu. Namanya penyeragaman tampilan itu nggak semuanya, nggak selalu bisa diterapkan ya. Kalau di sini nggak ada ya dari model Honda. Kalau di luar negeri ada Honda CB 125, 300, 500 sama 750 kalau nggak salah ya. Piro sih CB yang motor nakednya itu kan modelnya kembar-kembar ya, mirip-mirip. Kalau Yamaha apa sih modelnya mirip-mirip? Kalau Honda Yamaha modelnya beda-beda ya, saya ingat penulis. Oh iya, R15 itu ya. R15 itu versi yang harus diturunkan ya. Kalau Kawasaki ya ada model seperti itu juga untuk yang sportnya ya. Apa Kawasaki lah, Ninja itu. Ninja piro biasanya. Mbuh lali wis. Yang jelas kalau desain Yamaha itu sepertinya dari luar negeri, kalau Honda itu sepertinya dalam negeri, karena ya Honda Thailand itu nggak punya beberapa model yang ada di Indonesia. Jadi Honda Beat ono, Scoopy ono nggak Scoopy ya? Lupa penulis kalau Scoopy. Di Jepang ono Scoopy nggak sih? Di Jepang nggak ada Vario. Honda Click juga ya modelnya beda ya. Le Honda apa sih yang model internasional itu? Yang jelas PCX ya internasional. Terus apa mana sing internasional? Honda Beat bukan. ADV kayaknya termasuk internasional ya. Terus terang kalau model Honda itu termasuk oke lah. Seandainya modelnya nggak oke, Honda akan cepat beradaptasi untuk membuat modelnya jadi mirip model yang populer. Jadi kayak Honda CB di versi berikutnya jadi mendadak kayak belakangnya Ninja. Jadi kayak punya Fiction. Kalau motor Matic model di yang ditiru. Ya Stylo itu muncul karena Grand
Yamaha Grand Oppo sembuh lali. Yamaha sendiri yang desain itu bukan dari Yamahanya sendiri, tapi diserahkan ke desainer studio. Jadi sudah kontrak sama Yamaha selama lama sekali. Sudah berpuluh-puluh tahun. Modelnya dibuatkan sana, Yamaha buat dalamannya. Dari sisi selera aneh lah. Dan ya walau orangnya beda-beda, secara umum estetikanya dibuat tetap sama. Dan rasanya kalau Yamaha itu walau didesain orang yang sama, entah mengapa kok selera ini tambah suwe tambah ngaco ya, tambah kacau ya. Kalau Lexi ya mungkin tampilan depan yang baru ya lebih bisa diterima. Tapi kalau Aerox yo apa bedanya, malah makin mengerikan gitu loh. Seakan-akan desain itu cuma lihat kertas, lihat komputer, nggak lihat barang aslinya ketoke opo. Karena kalau dilihat langsung depan mata, nggak proporsional bagian depan itu, bengkak sekali rasanya, oversize ya. Dan NMAX baru pun oversize ya. Jadi NMAX baru itu kan jelas belakangnya abu. Modelnya juga cenderung gemuk ya. Yang model NMAX Turbo itu juga malah makin bengkak juga sih ya. Modelnya makin aneh sih ya. Mungkin ada yang anggap NMAX Turbo keren, tapi ya seleranya lebih ke nyentrik gitu ya, lebih ke abstrak. Jadi akhirnya modelnya jadi kayak model biasa-biasa kalau Yamaha ya, nggak terkesan sip, streaming, sporty gitu. Kono wis kesane. Mau dibilang sporty gimana, wong modelnya bengkak ya. Lek abu kabeh apa ya sporty. Sporty itu ramping, langsing. Kalau pernah tahu Suzuki Crystal, nah itu model ramping ya, sip itu. Kalau Honda ya sama sih ya, entah mengapa kok jadi ada jeleknya gitu. Kayak PCX 150 itu menurut penulis lebih keren itu daripada PCX 160. Yang bikin PCX 160 keren itu bukan modelnya tapi fiturnya, 160 cc nya, powernya. Kalau misalnya powernya sama saja, penulis ya nggak yakin orang bakal memuji modelnya PCX 160. Karena orang kadang menilai model itu dari fitur, menilai keren atau tidaknya motor itu dari fitur. Jadi masih model yang gila ini kalau fiturnya luar biasa, orang nganggep wah keren motornya. Ya kadang kan terjadi seperti itu juga ya. Jadi modelnya jelek, tapi karena fitur kendaraannya luar biasa, orang jadi tertarik, terutama dari sisi tenaga. Elek tampilan no problem, yang penting motornya banter lah istilahnya. Jadi PCX 150 itu kan hasilnya keren ya. Misalnya dirampingkan sedikit, dikuruskan sedikit, di trim alisnya gitu kan keren sebenarnya. Contoh PCX elektrik itu kan keren. Sementara yang PCX 160 kan aslinya biasa-biasa. Yang belakang kelihatan keren karena ya di trimming, disesuaikan. Kalau Vario itu tampilan depannya yang paling baik itu ya yang sebelum facelift 150 ya. Yang 160 mungkin orang ada yang suka, tapi menurut penulis sukanya bukan karena modelnya lebih bagus ya. Tapi karena yaitu tadi 160 cc nya yang dianggap kerennya itu. Kayak stylo, seandainya stylo itu bukan 160 tapi stylo 125, rasanya nggak ada orang yang beli ya.
Jadi stylo itu dibeli hanya karena 160. Seandainya nggak 160 rasanya nggak ada yang beli. Nggak ada itu dalam artian yang beli sedikit ya. Ya sebenarnya penulis sendiri pun ya merasa aneh sih kan. Termasuk jarang lihat stylo di sini. Pakaian Vario 160. Oh ya, kalau soal tampilan belakang Vario 160 mulai dari facelift oke ya. Mulai dari lampu belakang LED-nya itu, knalpotnya model balap itu keren itu. Kalau Scoopy, nah ini Scoopy itu rasanya beda desainer ya, karena beda tahun pembuatan kok modelnya beda ya. Jadi ya jelas ganti selera lah kalau Scoopy itu. Sementara itu kalau Honda Beat, boh, terus gak jelas kalau Honda Beat. Terus nggak bisa bilang Honda Beat sekarang keren ya. Honda Beat yang keren itu mesin model nanti ya. Semua model kok biasa-biasa ya. Nggak ada yang betul-betul istimewa. Ada yang niru tampilannya Vario tapi yo tetap gak sih. Tetap sih kesimpulannya. Lihat motor-motor Scoopy model baru, Honda Beat model baru, Mio model baru, kok rasanya karpu gitu lah ya. Kalau nggak ada beda kelas, beda tipe, beda style, kok rasanya yo mau dibuat sama modelnya pun ya biasa-biasa saja.